Battle Through the Heavens Prequel, The Legend of YOLO. Chapter 2, Bencana dan Keberuntungan Silih Berganti, Bagian 2. Semangatnya dan pemahamannya terhadap bahan obat sudah mulai terasa kabur dan kabur. Dengan susah payah, Yao Chen yang telah sangat membuang banyak bahan obat harus berhenti dan pergi dengan tak berdaya. Setelah itu dia makan salah satu pil pemurnian tubuh yang sering disiapkan ayahnya untuknya. Dia berbaring di tempat tidur, dan begitu kepalanya menyentuh bantal dia memasuki tidur yang sangat nyenyak. Namun bahkan dalam tidur nyenyak itu, jari-jari Yao Chen masih bergerak sedikit. Sedikit jejak Douqi keluar dari tubuhnya, dan gerakannya membuatnya jelas bahwa bahkan dalam mimpinya dia memperbaiki pil. Pagi kedua, Yao Chen tidak membawa pil pembekuan darah lengkapnya. Menurutnya, penyempurnaan pil pemulihan energi telah gagal total sehingga bukan masalah tentang berapa banyak kotoran yang tersisa di dalamnya pilnya. Sebaliknya dia bahkan tidak berhasil membentuk pilnya sekalipun. Yao Lan menaruh perhatian besar pada Yao Chen, mengingat dia telah mengajukan pertanyaan mengapa rumput atribut dingin dan rumput 7 api dapat bergabung. Dia pastinya harus sangat berbakat, mungkin bahkan yang paling berbakat di kelasnya. Namun dia menjadi sedikit kecewa ketika dia melihat bahwa Yao Chen tidak membawa pil pembekuan darah. Ayah Yao Chen, Yao Huo, juga merupakan salah satu lulusan sekolah klan Danyao Lan samar-samar. Ingat bahwa bakatnya sebagai seorang alkemis sangat luar biasa. Namun, sangat disayangkan bakatnya dalam pelatihan Douqi tidak mencukupi dan dia tidak berhasil mendapatkan sumber daya klan yang berharga. Tanpa sumber daya itu dia diabaikan dan diabaikan. Meskipun sedikit disayangkan, klannya memiliki banyak bakat yang jarang terlihat dan untuk mengabaikannya, itu bukan bahaya besar bagi mereka. Nanti bahkan lebih banyak bakat akan muncul. Bahkan jika Yao Huo telah diabaikan, keluarganya seharusnya masih memiliki ruang alkimia. Jadi Yao Chen harusnya tetap bisa memperbaiki pil pembekuan darah pil yang sempurna. Berapa banyak percobaan yang kamu lakukan? Saat ini, Yao Lan sudah mulai menilai pil semua orang. Orang pertama adalah Yao Tong, yang paling berbakat di kelas dalam hal Douqi dan merupakan bintang 7 Douze. Bahkan, dia bahkan memilih teknik membangun fondasi untuk dilatih. Tetua, butuh 3 kali, jawab Yao Tong dengan hormat. Tidak buruk, Yao Lan dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia tidak memiliki pujian lagi untuk melanjutkan. 30% tingkat kekotoran racun sudah lulus tes. Anda harus memperketat pengaturan Anda, dan pada saat itu Anda harus lebih memperhatikan suhu untuk mengurangi kotoran. Pada dasarnya semua siswa telah memperbaiki satu pil obat dan bahkan yang terburuk masih membawa kegagalan pil yang gelap dan tampak gosong. Yao Chen, bagaimana denganmu? Penatua Yao Lan akhirnya berakhir di depan Yao Chen. Meskipun Yao Chen belum membawa pil apapun, tetapi Yao Lan yang peduli tidak bisa tidak bertanya padanya. Yao Chen menunduk dan menjawab, saya gagal. Bagi Yao Chen, pil pembekuan darah dan pil pemulihan energi adalah peringkat yang sama. Jadi, daripada melaporkan keberhasilan, jika dia melaporkan kegagalannya, penatua mungkin bisa memberinya metode untuk memperbaiki kegagalannya. Di mana kegagalan pil itu? Saya akan membantu Anda mencari tahu di mana masalahnya. Yao Lan tertawa, dengan semangat berkata, kegagalan tidak perlu ditakuti. Anda seharusnya hanya takut kehilangan kepercayaan diri. Yao Chen menundukkan kepalanya lebih dalam lagi. Tetua, aku tidak bisa membuat pil itu terbentuk. Yao Lan segera menjadi tercengang. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Pil tidak berbentuk. Dalam benaknya, bakat Yao Chen dalam alkimia setidaknya harus layak dari pemahamannya. Setidaknya dia seharusnya tidak jauh lebih buruk daripada Yao Huo di masa mudanya. Jangan khawatir, jangan kehilangan keyakinan. Akan tiba saatnya kesuksesan datang secara alami. Yao Lan terbatuk ringan saat dia menyemangati. Dia beralih topik untuk memulai pelajaran alkimia hari ini. Mereka masih pada dasar-dasar pengantar seperti berbagai sifat bahan obat, bagaimana bahan-bahan bereaksi dengan yang lain, mengingat apa yang terjadi ketika bahan dasar bergabung, mengendalikan suhu kuali obat, menggunakan Douqi untuk mengontrol bahan di dalam kuali, bagaimana pil mengambil bentuk. Meskipun penatua sekolah klan mengajar pada alkimia, Yao Lan hanya seorang alkemis tingkat kelima. Jika seseorang mendiskusikan kemampuan untuk mengajarkan dasar-dasar kepada anak-anak, maka hampir tidak ada orang di seluruh klannya yang setara dengannya. Dia memiliki kemampuan
untuk mengambil kombinasi yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat muncul dari semua berkah alam dan menjelaskannya dengan cara yang sederhana dan jelas, sehingga anak-anak dapat dengan mudah menyerapnya. Pada awalnya Yao Chen masih merasa malu tentang kegagalan kemarin, tetapi ketika dia mendengarkan pelajaran, dia mulai merasa tercerahkan. Jadi sebenarnya ada metode seperti itu. Jadi sebenarnya ada cara untuk mengurangi pengeluaran douqi, dan ada teknik dou untuk meningkatkan kontrol Anda. Kesulitan memperbaiki pasti akan berkurang. Tidak hanya sedikit jika seseorang memiliki teknik ini, dan di samping itu, tingkat keberhasilan perbaikan juga akan meningkat banyak. Pada sore hari ketika sekolah klan baru saja berakhir, Yao Chen lagi-lagi terbakar dengan cemas. Dia segera berlari pulang, gatal untuk melanjutkan percobaan alkimia. Kali ini bocah gendut Luoshu bahkan tidak punya waktu untuk sepenuhnya merentangkan lengannya atau mengatakan apapun sebelum Yao Chen berlari, menyelinap melewatinya seperti angin. Bagaimana kok bisa seperti ini? Bagaimana mungkin perjanjian untuk pergi melihat putri kecil itu dengan belak-belakan dilupakan? Pada kenyataannya, sang putri memang seorang yang sangat cantik dan dia bahkan berhasil bertukar kata-kata dengannya. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa hari ini dia akan membawa temannya untuk melihatnya lagi. Sekarang ini berarti dia harus mengingkari janjinya. Tapi emang lebih baik begini. Hanya bertemu dengan putri sendirian juga mantap, sangat bagus. Hehehe, tawanya. Yao Chen bergegas pulang. Ibunya tidak ada di rumah, tetapi dia meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa dia pergi untuk memetik ramuan. Makan malam sudah disiapkan saat sarapan. Hanya perlu dimasukkan ke dalam panci dan dipanaskan. Ini tidak menyebabkan masalah bagi Yao Chen. Dia makan beberapa suap sebelum berlari ke ruang alkimia. Dia menyiapkan kuali ayahnya dan sekali lagi mulai bekerja untuk memperbaiki pil pemulihan energi. Menggunakan teknik baru benar-benar membuat perbedaan besar. Suhu kuali melonjak sangat cepat, tetapi saluran tenaga dari douqinya berkurang banyak. Bahan obat bergabung dengan sangat lancar di dalam. Dengan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Yao Chen memiliki semacam intuisi bahwa kali ini pilnya mungkin benar-benar sempurna, dan di bawah pemahaman jiwanya, dia juga bisa mengatakan bahwa pil itu benar-benar berjalan dengan lancar dengan cara yang sempurna. Dia telah memperbaiki seperti ini sampai ke langkah terakhir ketika kuali obat tiba-tiba mulai memancarkan cahaya berwarna darah. Cahaya merah darah meresap ke interior dan segera mulai mencemari suhu nyala api. Cahaya itu tampaknya bertindak seperti douqi dan masuk ke bahan obat penggabungan. 2. Suara ledakan besar. Sebuah ledakan kuali, retak, wajah Yao Chen berubah sepenuhnya putih pucat ketika kekuatan besar ledakan kuali menghantamnya, mengirimnya terbang ke dinding. Uhuk, uhuk, uhuk. Setelah batuk hebat beberapa kali, Yao Chen merasa organ dalam tubuhnya tidak sehat. Jadi dia menelan beberapa pil pembekuan darah kemarin. Pil itu berubah menjadi kekuatan obat, yang menyegarkan yang meresap ke dalam organ internalnya. Baru kemudian dia mulai merasa lebih baik. Yao Chen segera berlari kembali ke kuali obat. Ini adalah salah satu harta ayahnya yang paling dicintai. Saat ini dia hanya bisa berharap bahwa ledakan kuali sebelumnya tidak merusaknya. Namun dengan hanya sekilas, wajah Yao Chen yang sebelumnya pucat berubah makin pucat. Kuali obat memiliki banyak retakan yang sangat dalam di sekelilingnya. Mampus deh aku kali ini. Kali ini dia benar-benar bakalan kena tabok oleh ayahnya. Jika seseorang bertanya kepada Luoshu, apa yang paling dia kagumi tentang Yao Chen, itu adalah fakta bahwa dia tidak pernah harus dipukul oleh ayahnya. Itu karena Luoshu adalah jenis anak yang tidak menurut, sehingga jika kamu tidak memukulnya setidaknya sekali dalam 3 hari, dia akan mulai nakal, memanja tatap dan merobek kubin. Melihat celah yang sangat dalam di kuali obat, Yao Chen hanya bisa mengulangi dengan kaku, sudah berakhir, mati gue. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, selain merasa khawatir akan dihukum oleh orang tuanya, semacam perasaan tidak menyenangkan mulai muncul di hatinya. Suara gemuruh tiba-tiba datang dari luar. Tepat pada saat ini, suara ledakan datang dari alun-alun. Bahkan di dalam ruang alkimia yang kedap suara ribut membahan dari luar terdengar sangat jelas. Jantung Yao Chen melompat dengan keras. Perasaannya yang tidak menyenangkan menjadi lebih kuat. Dia memperbaiki dirinya sedikit dan kemudian dengan cepat memanjat keluar dari kekacauan dan berlari ke arah suara.
Begitu meninggalkan rumah, dia mendengar seruan berisik serak. Berlari ke alun-alun, dia melihat sekelompok orang berkumpul di sekitar satu sama lain. Yao Chen keluar. Yao Chen. Semua orang yang melihat Yao Chen tiba-tiba menjadi diam. Sekelompok orang tanpa sadar terbelah untuk membentuk jalan. Suasana masih ribut. Hati Yao Chen kecil berubah dingin. Tubuhnya diam saat dia lemah dan perlahan berjalan. Perasaan tak menyenangkan itu memberinya gambaran tentang realitas yang paling tidak ingin dilihatnya. Ayahnya, orangnya lembut, lucu, orang yang sering menyebabkan seluruh keluarganya mulai tertawa. Ayah yang sering mengangkatnya ke bahunya. Ayahnya tiada bergerak diam. Pada saat itu, wajah ayahnya benar-benar pucat dan seluruh tubuhnya berlumuran darah ketika dia berbaring di tanah dengan mata tertutup rapat. Luo Bing dan semua saudara lelaki ayahnya yang lain. Semuanya memiliki wajah yang sedih saat mereka berjalan, atau duduk di sisi tempat mereka bersedih tanpa bisa berkata-kata apapun. Cener, ayahmu. Luo Bing menggigit bibirnya. Dia tidak bisa membentuk kata-kata saat ini. Sebagai pengawal besi, dia harus menyelesaikan banyak misi tugas klan. Dia harus siap mengorbankan hidupnya. Dan dia sudah siap untuk hal seperti itu sejak lama. Tetapi di tengah bencana yang begitu kejam, itu benar-benar menyebabkan semua orang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Terutama ketika mereka melihat wajah muda dan belum dewasa Yao Chen. Melihat luka-luka itu, jelas itu adalah pekerjaan aula jiwa. Hal semacam ini tidak bisa dikatakan dengan santai. Sayang sekali. Dengan bakat Yao Huo, dia seharusnya menjadi seorang alkemis. Tapi dia bersikeras menjadi seorang penjaga besi. Kali ini dia benar-benar mendapatkannya. Melihat luka-luka itu, bahkan jika dia berhasil bertahan dengan hidupnya, di masa depan dia akan berakhir menjadi orang cacat. Diam. Apa yang kalian katakan? Saudara laki-laki Yao Huo langsung melompat dengan marah menginjak tanah ketika mereka memelototi sekelompok orang itu. Jangan marah pada kita. Tidak seperti kita memiliki niat buruk. Itu benar. Di mana ibumu Yao Chen? Oh iya, ya. Di mana Yao King? Kelompok penggosip ini, semua tetangga yang tinggal di dekatnya, segera menyadari bahwa kata-kata mereka tidak pada tempatnya. Mereka melangkah mundur beberapa langkah dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Seluruh tubuh Yao Chen bergetar. Tubuh ayahnya terbaring di tanah. Melihat ayahnya berlumuran darah, membuat dia menjadi takut. Tiba-tiba, tubuh Yao Huo bergetar, dan matanya yang tertutup rapat terbuka. Huo tua. Aku di sini. Bau yang akrab ini. Apakah kita tiba di rumah? Kita sudah pulang. Hehe, Cener. Ayah. Mendengar ayahnya memanggilnya, air mata Yao Chen akhirnya jatuh, menetes sampai ke tanah. Apakah kamu takut? Air mata pria sejati tidak bisa jatuh dengan mudah, tapi darahnya. Ada banyak darah. Yao Chen segera menenangkan diri, tangannya menyambar ayahnya, dan baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pandangan ayahnya sepertinya tidak bereaksi. Ayah, matamu itu hanya kebutaan sementara, bukan masalah besar. Pipi Yao Huo sedikit bergetar. Di sisinya, Luo Bing tidak bisa lagi mengendalikan rasa sakit di hatinya. Air matanya menetes di wajahnya. Dia tahu bahwa mempertimbangkan sejauh mana cedera Yao Huo, bahkan untuk bisa bertahan hidup akan dianggap sebagai keajaiban. Saat ini, setiap kata yang dia katakan harus membuatnya sangat kesakitan, sehingga dia hanya bisa berbicara dengan kalimat yang pendek dan terputus-putus, dan itu akan sangat sulit. Tetapi setiap kata yang dia katakan kepada Yao Chen dipaksa keluar dengan cara yang sangat jelas dan seperti biasa saja. Yao Huo, kamu harus istirahat. Saya baik-baik saja. Yao Huo menertawakannya sambil memegang pipi Yao Chen. Yao Chen merasakan tangan ayahnya dengan lembut membelai pipinya dan berusaha keras menahan air matanya. Ayah, kamu akan menjadi lebih baik kan? Hehe, Yao King sudah kembali. Tiba-tiba, sebuah teri akan keluar dari lingkaran orang. Kelompok itu membuka jalan lain. Yao Chen mengangkat kepalanya dan melihat ibunya masih mengenakan pakaian polos dan keranjang ramuan saat dia berlari secepat yang dia bisa. Abang Huo, hehe, membiarkanmu melihat penampilan terlemahku saat ini benar-benar membuatku kehilangan muka sebagai seorang pria. Kamu harus berhenti bicara. Siapa yang melakukan ini? Yao King mengangkat kepalanya dan menatap Luo Bing. Itu adalah serangan yang mengejutkan. Musuh menggunakan 3 jenis teknik yang berasal dari klan Hun, klan Iblis, dan klan Gu.
Kami tidak tahu siapa itu. Luo Bing sudah menggigit bibirnya. Hal yang paling dibencinya adalah bahwa mereka bahkan tidak memiliki target untuk membalas dendam. Yang beruntung adalah mereka semua berhasil kembali. Tetapi melihat saudara lelakinya yang baik berbaring di tanah dengan rasa sakit, dia lebih suka kalau dia yang terluka. Tidak apa-apa, biarkan saja. Saya tidak ingin berbaring di tanah ini sepanjang waktu. Yao Huo memasang wajah tersenyum. Dia meraih Yao Qing dan sedikit menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya mempersulit saudara-saudaranya ketika mereka tidak punya cara untuk memperbaiki bagian manapun dari situasi ini. Mengambil napas dalam-dalam, Yao Qing mengangguk. Melihat ini, Luo Bing dengan hati-hati mengambil Yao Huo dan dengan hati-hati, ia dengan perlahan membawanya ke kamarnya. Yao Huo tertawa ringan. Bukannya aku boneka porselen. Jangan khawatir, setelah beberapa hari aku akan menjadi pria yang kuat dan berotot lagi. Tidak apa-apa, kamu harus pulang sekarang. Melihat ekspresi tersenyum Yao Huo, Luo Bing memeras senyum yang tidak membuat wajahnya terlihat jauh lebih baik. Daripada ketika dia menangis, dia dan orang-orang lainnya semuanya pergi. Begitu mereka pergi, dua aliran air mata mengalir di wajah Yao Qing. Aku akan meminta seorang penatua untuk datang merawat lukamu. Sudah. Melihatnya, atau Yao Huo dengan ringan menggelengkan kepalanya, atau aku tidak akan di sini berbicara denganmu. Yao Qing mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangannya untuk mencoba dan mencari tahu apa yang salah dengannya. Hanya dalam beberapa saat singkat, dia menghela napas risau. Itu adalah organ internalnya yang merupakan luka paling serius. Aku akan memperbaiki beberapa obat penyembuhan untukmu. Yao Chen dapat membantu untuk menyiapkannya, Bu. Yao Chen dengan bodohnya berdiri di dekat pintu. Ketika dia mendengar bahwa ibunya ingin memurnikan obat, dia segera menjadi malu dan benar-benar kehilangan. Keluarganya hanya memiliki satu kuali obat dan itu adalah yang baru saja ia pakai, menyebabkan ledakan kuali. Sekarang pada dasarnya hanya sebuah tempat sampah. Cepat ambil kuali obat, Bu. Aku tidak sengaja melakukannya. Saya tidak sengaja memecahkan kuali ayah saat penyulingan. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Yao Chen melaporkan melalui gigi yang terkatup. Yao Qing memproses. Apa yang baru saja dia dengar? Kuali obat rusak. Pikiran itu terlintas di benaknya. Pipinya mulai memerah. Tenggorokannya terasa seperti ada sesuatu yang menghalanginya. Tubuhnya sedikit gemetar dan bintik-bintik hitam mulai muncul di penglihatannya. Apa yang kamu katakan? Yao Chen menunduk. Dia tidak pernah berpikir sedetik pun bahwa dia akan pernah merasakan penyesalan semacam ini. Baru saja ledakan kuali terjadi ketika aku sedang memperbaiki, dan kuali itu retak. Kamu, tamparan Yao Qing mendarat di wajah Yao Chen. Namun yang paling terluka adalah dia. Melihat sidik jari yang tersisa di wajahnya, Yao Qing linglung karena dia bahkan tidak tahu mengapa dia mengulurkan tangannya. Namun, melihat Yao Huo yang selalu kuat dan melindunginya, namun sekarang berbaring lemah di tempat tidur, hatinya menjadi berantakan total. Sebenarnya dia yang paling malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Tepat sebelum semua orang ada, dia memasang ekspresi palsu sehingga semua orang tidak akan melihat betapa lemahnya perasaannya. Di tempat tidur, Yao Huo mulai batuk lagi. King Mei, itu hanya kuali obat. Anak itu tidak bersalah. Aku baik-baik saja. Tapi itu benda yang paling kau sayangi. Yao Qing mencoba meraih pembenaran, tetapi hatinya tahu bahwa terlepas dari apapun ia seharusnya tidak mengangkat tangannya terhadap anaknya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia bisa memecahkan kuali obat kelas 3, dia sangat jelas tentang fakta bahwa anaknya tidak akan menjadi orang yang dengan sia-sia hanya bermain dan memecahkan barang-barang. Bahkan, di masa lalu dia khawatir tentang Yao Chen terlalu berkonsentrasi pada pelatihan dan tidak memiliki minat yang cukup pada romansa. Jika penyulingan menyebabkan ledakan kuali, maka hanya bisa dikatakan bahwa kuali obat telah mencapai akhir masa pakainya. Kinger aku. Yao Huo menertawakan bagaimana istri dan anaknya begitu bingung. Tetapi, ketika dia hendak menghibur mereka, kekuatan aneh meledak dari dadanya dan memasuki tubuhnya. Sebuah kekuatan tersembunyi yang telah ditangguhkan menyebabkan cedera awalnya benar-benar sepenuhnya keluar. Darah menyembur ke tempat tidur Abang Huo. Apa yang terjadi denganmu? Aku, telapak ganda pengejar kehidupan.
Yao Huo meremas kata-kata ini dari giginya yang terkepal. Pada titik ini dia tidak bisa lagi menahannya dan pingsan.